Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini akan berbagi ilmu untuk kalian semua, para pejuang pendidikan dan calon pendidik masa depan, mengenai lembar kerja siswa yang merupakan salah satu muatan penting dalam proses pembelajaran. Lembar kerja siswa atau yang sering kita kenal LKS pasti sudah tidak asing di telinga kita. Tapi apakah kamu tahu secara mendalam apa itu LKS? Nah, kalau belum tahu, mari kita simak penjelasan dari kelompok kami tentang lembar kerja siswa yang tentunya akan sangat menarik untuk kita ketahui. Stay tune semuanya. Pendidikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan menjadi sangat penting baik kehidupan individu, keluarga maupun masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, dan kemelaratan. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat meningkatkan kualitas dirinya guna mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya. Kualitas hidup suatu bangsa tidak hanya dinilai dari perkembangan fisiknya saja, tetapi yang lebih utama adalah kualitas manusia pada intelektual, emosional, dan spiritual. Kualitas hidup seseorang dapat tercermin dari sosok dirinya sebagai pribadi yang bertanggung jawab, baik terhadap dirinya sendiri ataupun keluarga juga masyarakat. Oleh karena itu, sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang. Pendidikan harus diarahkan pada peningkatan produktivitas, kualifikasi, mutu, dan efisiensi kerja. Pelaksanaan kurikulum harus didukung oleh strategi dan kegiatan belajar mengajar yang sesuai. Setiap kurikulum memberikan penekanan-penekanan pada proses belajar mengajar agar siswa memiliki kemampuan yang tinggi terhadap tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien, maka tenaga pengajar diharapkan selektif dalam mencari dan memilih untuk menggunakan dan mengembangkan strategi pengajaran yang seperti apa sih yang sesuai dengan mata pelajaran dan pokok bahasan yang diajarkan. Nah, penggunaan strategi belajar mengajar ini harus memadai dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan pengajaran seoptimal mungkin. Dan dalam hal ini siswa diharapkan lebih banyak berperan sehingga ia mampu mengembangkan kepribadian secara utuh dan menyeluruh. Namun, dalam kenyataannya cukup banyak masalah yang dihadapi guru dalam mengajar, khususnya bagaimana memotivasi siswa dalam belajar untuk memahami pelajaran yang sedang diajarkan. Oleh karena itu, dilakukanlah berbagai alternatif upaya yang diantaranya memanfaatkan media pendidikan yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik seperti penggunaan lembar kerja siswa yang akan kita bahas pada saat ini, yang memberikan banyak faktor untuk mencapai keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Apa sih itu LKS? LKS adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah yang berisikan panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan, eksperimen, atau demonstrasi. Nah, dengan penjelasan tersebut, kita menyadari bahwa LKS memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Loh, kok dibuat LKS? Apa sih tujuannya? Tentu pembuatan LKS ini pasti memiliki tujuan yang positif, yang memberikan manfaat baik bagi siswa maupun guru, di mana bagi siswa LKS berfungsi untuk memudahkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang dihadapi. Sedangkan bagi guru, LKS berfungsi untuk menuntun siswa akan berbagai kegiatan yang perlu diberikannya serta mempertimbangkan proses berpikir yang bagaimana sih yang akan ditumbuhkan pada diri siswa. Agar semakin kenal dengan LKS, mari kita cari tahu ciri-ciri LKS ya. Kira-kira ada apa aja sih? Nah, bagi kalian nih calon pendidik,
tentunya harus tahu apa itu ciri-ciri dari LKS tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Ciri-ciri LKS ini terdiri dari beberapa halaman, lalu dicetak sebagai bahan ajar dan spesifik. Digunakan oleh satuan tingkat pendidikan tertentu dan di dalamnya terdiri uraian singkat tentang pokok bahasan secara umum, rangkuman pokok bahasan serta puluhan soal-soal pilihan ganda dan soal-soal isian yang tentunya berhasil membuat isi kepala peserta didik lumayan mengeluarkan asap saat mengerjakan soal-soal tersebut. Dan tahu nggak sih, LKS ini ada dua jenis. Yang pertama, LKS tak berstruktur, dan yang kedua, LKS berstruktur. Lembar kerja siswa tak berstruktur adalah lembaran yang berisi sarana untuk materi pelajaran sebagai alat bantu kegiatan peserta didik yang dipakai untuk menyampaikan pelajaran. LKS ini berisi sedikit petunjuk, tertulis atau lisan untuk mengarahkan kerja pada peserta didik. Sebagai contoh, lembaran yang memuat suatu kelompok data dan sajiannya berupa grafik yang dikutip dari media massa dan dapat dimanfaatkan guru dalam membahas materi yang relevan dalam statistik. Kalau tadi Pak Isal sudah menjelaskan tentang LKS yang tak berstruktur, kali ini saya akan menjelaskan apa sih LKS yang berstruktur. Jadi kalau LKS yang berstruktur ini memberikan informasi, contoh dan tugas-tugas, lalu dirancang untuk membimbing peserta didik dalam satu program kerja atau mata pelajaran dengan sedikit atau sama sekali tanpa bantuan pembimbing untuk mencapai sasaran pembelajaran. Karena pada LKS ini telah disusun petunjuk dan pengarahannya. Namun LKS ini tidak menggantikan peran guru dalam kelas walaupun sudah lengkap dan jelas. Guru harus tetap mengawasi kelas, memberikan semangat dan dorongan belajar, juga memberi bimbingan pada setiap siswa. Dan LKS itu harus sesuai dengan persyaratan konstruksi atau pembangunnya. Lalu gimana sih cara membuat LKS? Tentunya dalam membuat LKS harus menempuh beberapa langkah. Yang pertama, melakukan analisis kurikulum berupa standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan materi pembelajaran. Lalu menyusun peta kebutuhan LKS, kemudian menentukan judul LKS, lalu menulis LKS dan menentukan alat penilaian. Lalu kita pun beranjak untuk mengenal sistematika penulisan LKS. Jika kita akan membuat LKS, adapun sistematisnya adalah yang ke-1, adanya judul. Kemudian yang kedua, adanya pengantar yang berisi uraian singkat bahan pelajaran berupa konsep-konsep yang diucapkan dalam kegiatan. Selain itu, memberikan pertanyaan atau masalah yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memancing kemampuan berpikir siswa dan diharapkan siswa dapat memecahkan masalah tersebut dengan melakukan kegiatan. Lalu yang ketiga, ada tujuan kegiatan yang berisi kompetensi yang harus dicapai siswa setelah melakukan percobaan. Tujuan pembelajaran dirinci pada masing-masing kegiatan. Dan yang keempat adalah alat dan bahan yang memuat alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan kegiatan. Dan terakhir, langkah kegiatan berisi sejumlah langkah cara pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa tersebut. Dan terakhir, dalam menulis LKS kita harus mengetahui struktur lembar
lembar kerja siswa yang di dalamnya memuat yang pertama ada ringkasan materi yang akan memudahkan siswa untuk mudah memahami materi. Lalu yang kedua, adanya soal-soal latihan yang bersifat subjektif atau soal uraian yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih dan menentukan jawaban. Lalu ada soal-soal objektif atau fixed response item, dan pada tipe ini butir-butir soal yang diberikan kepada peserta didik disertai dengan alternatif jawaban, sehingga peserta didik tinggal memilih satu di antara alternatif jawaban yang tersedia. Jawaban tersebut hanya ada satu yang paling benar atau yang lain itu salah. Penerapan suatu media pengajaran harus ditinjau dari segi keaktifan, keefisienan, karakteristik materi pelajaran, dan keadaan siswa. Dan ini tidak terlepas dari lembar kerja siswa yang kita gunakan, yang dijadikan alat yang bermanfaat bagi guru, terutama untuk memudahkan pemberian tugas, baik yang berupa kegiatan maupun evaluasi. Sedangkan bagi siswa bermanfaat terutama sebagai pemandu dalam kegiatan belajar mengajar. Dan melalui LKS, aktivitas dan kreativitas siswa dalam belajar mengajar dapat ditingkatkan, penyampaian materi pelajaran dapat dipermudah, dan LKS sangat bermanfaat bagi kegiatan dalam belajar. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai LKS. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kalian di rumah selalu sehat dan semangat calon pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.